Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taruna Fatih dengan NIM 2213007. Di sini saya akan menjelaskan paper analisis perbandingan metode SAW dan metode AHP pada implementasi studi kasus. Yang pertama, saya akan menjelaskan pendahuluan dari metode SAW. Metode SAW adalah suatu metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menilai dan memilih alternatif terbaik berdasarkan penyumlahan terbobot dari semua atribut atau kriteria yang dimiliki oleh setiap alternatif. Metode ini memungkinkan penilaian yang lebih objektif dengan menggabungkan nilai dari berbagai kriteria yang telah dibobot sesuai dengan tingkat kepentingannya, sehingga menghasilkan alternatif yang lebih pasti dan konsisten dalam pemilihan, seperti dalam konteks pemilihan supplier terbaik pada industri manufaktur. Lalu kita masuk ke tahapan perhitungan. Metode SAW dimulai dengan menentukan kriteria dan alternatif yang akan dinilai. Misalnya dalam penelitian supplier berdasarkan faktor seperti kualitas produk, kapasitas produksi, manajemen kualitas, legalitas, dan inovasi. Selanjutnya, setiap kriteria diberi bobot sesuai tingkat kepentingannya. Dengan total bobot semua kriteria harus sama dengan 100% data kinerja masing-masing alternatif. Kemudian dikumpulkan seperti hasil audit atau catatan produksi aktual. Tahap berikutnya adalah normalisasi data untuk menyamakan skala penilaian untuk kriteria yang bersifat menguntungkan. Nilai ini setiap alternatif dibandingkan dengan nilai tertinggi dalam kriteria tersebut. Sementara itu, untuk kriteria yang bersifat biaya, nilai terendah dibandingkan dengan nilai alternatif. Setelah dinormalisasi, skor total dihitung dengan mengalihkan nilai normalisasi setiap kriteria dengan bobotnya, lalu menjumlahkannya untuk setiap alternatif. Alternatif dengan skor tertinggi menempati peringkat teratas. Proses ini diakhiri dengan mengurutkan semua alternatif berdasarkan skor totalnya dari yang tertinggi hingga terendah, sehingga dapat ditentukan pilihan terbaik. Metode SAW dapat dilakukan secara manual atau dibantu perangkat lunak seperti Excel atau aplikasi khusus untuk memastikan ketepatan dan efisiensi perhitungan. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang jelas dan mudah dipahami dalam pengambilan keputusan yang melibatkan banyak kriteria. Lalu kita akan masuk ke studi kasus dan implementasi perhitungan dari metode SAW. Studi kasus penerapan metode SAW ini dalam pemilihan supplier terbaik pada industri manufaktur dilakukan dengan mengidentifikasi beberapa kriteria penting seperti kualitas produk, kapasitas produksi, manajemen kualitas, legalitas, dan inovasi. Setiap supplier dievaluasi berdasarkan kriteria tersebut dengan memberikan bobot sesuai tingkat kepentingannya untuk memastikan penilaian yang objektif dan proporsional. Mengimplementasi perhitungan SAW dalam studi kasus ini melibatkan beberapa langkah sistematis, dimulai dari penentuan bobot kriteria berdasarkan prioritas manajemen, di mana kualitas produk dan kapasitas produksi biasanya memiliki bobot lebih tinggi. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data nilai alternatif berupa skor kinerja setiap supplier berdasarkan hasil audit dan data produksi yang relevan. Nilai-nilai tersebut kemudian dinormalisasi dengan pendekatan berbeda untuk kriteria keuntungan dan biaya, guna memastikan perbandingan yang adil antar supplier. Setelah proses normalisasi, nilai yang telah disesuaikan akan dikalikan dengan bobot masing-masing kriteria, kemudian dijumlahkan untuk memperoleh skor total setiap supplier, di mana supplier dengan skor tertinggi dipilih sebagai yang terbaik. Perhitungan ini dapat dilakukan secara manual maupun dengan bantuan perangkat lunak seperti program berbasis web atau Excel yang terbukti mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi proses penilaian. Studi kasus ini bahkan menunjukkan bahwa hasil perhitungan dari sistem otomatis mencapai tingkat keberhasilan 100% dalam pemilihan supplier terbaik. Dengan menggunakan metode SAW, manajemen dapat menentukan pilihan supplier yang tidak hanya memenuhi kebutuhan produksi, tetapi juga sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan sebagai ditetapkan dalam ISO 9001, 2015, dan ISO 22000, 2018, sehingga
keputusan yang diambil menjadi lebih tepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebelum kita masuk ke tabel metode SAO, kita akan mengimplementasikannya melalui tabel Excel. Pada tahapan pertama, kita akan mengumpulkan nilai matriks keputusan atau matriks X. Nah, nilai-nilai ini adalah hasil kuesioner dari peneliti ke supplier. Lalu setelah itu, tahapan kedua, kita akan menormalisasikannya menjadi matriks R atau matriks normalisasi. Kita bisa menggunakan rumus ini, lalu dibagi dengan nilai tertinggi pada satu data kelompok. Karena di sini nilai tertingginya adalah 5, kita bisa memilih 5. Kita enter. Kita tinggal ke bawahin aja. Saya sama. Lalu kita kasih contoh lagi pada kriteria kedua. Sama juga. Dibagi dengan 5. Jadi hasilnya juga sama ya. Nah, setelah itu kita akan menentukan nilai bobot W atau bobot kriterianya. Pada bobot kriteria ini, nilai-nilainya adalah hasil evaluasi dari supplier, dan total ini adalah penjumlahan dari kriteria 1 sampai kriteria 16. Di sini kita bisa memakai sum lalu menjumlahkannya 1 sampai kriteria 16, dan hasilnya adalah 62, sama sesuai dengan total pada tabel. Lalu setelah itu kita akan menormalisasikan nilai bobotnya agar lebih detail. Di sini kita bisa menggunakan rumus, yaitu membagi nilai kriteria dengan nilai total. So, karena kita di sini pilih kriteria 1, kita pilih karena kita di sini kita pilih kriteria 1 ya. Jadi di sini kita akan membaginya dengan total. Oke, di sini kita bisa menggunakan rumus dan membagi dengan nilai total. Jangan lupa kita di sini menggunakan $, lalu enter, dan hasilnya sama ya, sesuai. Kita tinggal lurusin aja. Oke, hasilnya sama. Setelah itu kita akan menentukan nilai V agar kita bisa melihat nilai tertinggi pada supplier. Bagaimana caranya? Yaitu kita bisa menggunakan rumus sum product sama dengan sum product, lalu kita menjumlahkannya pada kriteria 1 di matriks normalisasi, dan ini hasilnya sama ya, 0,9 sama. Dan kita di sini akan mencoba pada V2. Sini V2, kita buat sum product, lalu kita di sini berikan S, hasilnya sama juga, tinggal ke bawahin, dan hasilnya sama. Dan di sini kita bisa lihat ya, nilai V tertinggi itu adalah di V7 dan sesuai dengan papernya.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.